Kami berdoa setiap servis yang kita miliki bukan hanya ulangan atau rutin, tapi semoga ibadah bisa menjadi sesuatu yang memberikan kamu kekuatan di mana kamu bisa menerima jawaban atas doa kamu dan kita bisa membawa hati kita kepada Allah. Dan mari kita berdoa semoga Allah di sini dan menghitung setiap ibadah yang kita datangi dan mendengarkan tangisan kita dalam doa. Dan saya berdoa atas segala sesuatu yang kita doakan malam ini, Ia dengarkan dan Ia kabulkan. Hari ini adalah pelajaran ke-11 di buku Daniel. Visi dari 4 binatang. Penglihatan dari 4 binatang. Mari kita lihat Daniel pasal 7 ayat 1-8. Daniel pasal 7 ayat 1-8. Mari kita baca bertanggapan. Saya baca dulu ya ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel, demikian pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncang laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada kedua kaki seperti manusia dan kepalanya diberikan hati manusia. Dan tampaknya ada seekor binatang yang lain yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuknya masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan padanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan padanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu lagi. Pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antara suatu tanduk yang lain yang kecil sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang nyombong. Ini adalah firman Allah. Amin. Kita bisa lihat di ayat 7, pasal 7, bagian kedua dari kitab Daniel dimulai dari sini. Karena pasal 1-6 tentang asal muasal bagaimana Daniel datang ke Babel dan bagaimana transisi kekuatan dari Babel ke Persia. Lalu kita bisa melihat cerita tentang Daniel dan teman-temannya dan iman mereka dan bagaimana Daniel dilempar ke kandang singa dan ini adalah garis besar ceritanya bagaimana Daniel dan 3 temannya melambangkan jemaat-jemaat di akhir zaman yang bisa bertahan di tengah penganiayaan. Dan mulai dari pasal 7, mulailah penglihatan-penglihatan yang diberikan kepada Daniel. Penglihatan yang diberikan kepada Daniel sebagai nubuat bukan hanya tentang masa depan yang langsung pada saat itu, tentang 4 kerajaan, tapi juga tentang bernubuat tentang akhir zaman yang dibicarakan oleh kitab Wahyu. Dan hari ini berbicara tentang Wahyu, tentang binatang-binatang. Dan kita telah belajar tentang binatang-binatang yang muncul dari laut dan muncul dari darat. Jadi kalau kita lihat dari kronologi dari apa yang terjadi di buku Daniel, ini bukan ditulis berdasarkan urutan di chapter. Jadi nomor-nomor di sini itu adalah nomor berdasarkan chapter atau pasal. Dan kita bisa lihat kalau Daniel melihat visi pertama di tahun pertama Belshazzar, Raja Babel. Jadi kita bisa lihat urutan rajanya. Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, orang Media, dan Koresh.
Darius dari Media dan Kores dari Persia. Dan yang raja kedua adalah Belsazar, dan tahun pertama dari Belsazar di pasal 7, Daniel melihat visi pertama dia. Jadi Nebukadnezar mimpinya tentang patung, kepala emas, dada dari perak, dan seterusnya kan. Itu adalah penglihatan pertama. Lalu mimpi kedua Nebukadnezar. Lalu visi pertama itu di urusan kronologi. Dan lalu visi kedua, penglihatan kedua Daniel, kita tidak akan bicarakan ini minggu depan karena kita tidak bisa selesaikan pasal 7 hari ini, tapi pasal 8 itu berikutnya. Jadi, dan kamu ingat apa yang ada di tulisan di dinding Menetekel Ufarsin? Itu ada di bagian akhir pemerintahan Belsazar, karena setelah itu Belsazar hilang kan, sudah tidak ada kan. Lalu ada penglihatan ketiga Daniel tuh di pasal ke-9. Itu berbicara tentang visi 70 minggu. Penglihatan 70 minggu. Lalu kejadian kandang singa itu terjadi setelah itu. Lalu penglihatan Daniel yang keempat pasal 10, 11, dan 12. Saya yakin ini tidak mudah untuk dimengerti. Tapi kamu mengambil gambar kan? Jadi pada dasarnya ini sekitar 64 tahun setelah visi Raja Nebukadnezar atas patung-patung yang ada di Daniel pasal 2. Jadi dari situ sampai sini itu sekitar 64 tahun. Saya bisa melakukan ini, kenapa saya jalan-jalan kan? Saya bisa tunjukkan di dalam layar kan? Dari sini sampai sini. Dari Nebukadnezar sampai Belsazar itu 64 tahun. Dan semakin dekat dengan 70 tahun penawanan di Babel kan. Dan alasan kenapa dituliskan tahunnya, tahun pertama Raja Belsazar, dan berikutnya adalah untuk membuktikan kesejarahan dari buku Daniel. Dan banyak ahli teologi liberal banyak berkata kalau Daniel itu adalah tokoh fiksi, dan tulisan yang ada, nubuat penglihatan yang dilihat oleh Daniel di buku Daniel itu ditulis setelah kerajaan itu dibentuk, jadi ditulis setelahnya. Jadi karena nubuat dan penglihatannya sangat akurat, mereka tidak bisa percaya. Jadi mereka bilang itu ditulis setelah itu hal itu terjadi. Jadi kalau kita lihat di kejadian Daniel pasal 2, itu Daniel pasal 7 itu berbicara, itu berhubungan erat dengan apa yang terjadi di Daniel pasal 2. Kita lihat Daniel kepala emas itu berhubungan dengan singa, lalu dada dan tangan dari perak itu beruang, terus perut dan paha dari terunggu itu ditunjukkan binatang seperti itu. Dan yang berikutnya juga menggambarkan kaki yang dari besi dan tanah liat. Jadi yang pertama penglihatan 4 binatang, Daniel pasal 7 ayat 2, berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapatkan penglihatan, tampak 4 angin dari langit menguncangkan laut besar. Yang pertama kita lihat 4 angin, penglihatan dimulai dengan adanya 4 angin dari langit. Angin umumnya melambangkan Roh Kudus di dalam Alkitab, tapi juga melambangkan perang. Ini berbicara tentang 4 perang yang akan terjadi berhubungan 4 kerajaan. Ya, di Wahyu juga berbicara tentang 4 malaikat berpegang pada 4 angin, dan ketika dilepaskan maka terjadilah penganiayaan.
Dan dikatakan angin menggerakkan lautan besar yang melambangkan orang-orang di dunia berdasarkan Wahyu 17 ayat 15. Orang, bahasa, dan bangsa dunia, peperangan terjadi dan penganiayaan dan semua kejahatan akan muncul. Jadi ketika angin itu menggerakkan lautan besar, maka binatang itu akan keluar. Jadi apakah kita harus berdoa supaya angin itu tidak datang kepada kita, atau kita berdoa lepaskan angin itu? Mana yang harus kita doakan? Hasil dari 4 langit, pasal 73, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Binatang naik dari dalam laut. Mereka berbeda satu sama lain, tidak memperdulikan kehendak Allah dan menindak orang-orang kudus, menginjak-injak kebenaran Allah. Jadi kita mari pikirkan tentang 4 binatang. Seperti yang kita lihat di pasal 2, kamu ingat patung itu kepala dari emas, dada dan tangan dari perak, lalu perunggu dan besi, kan? Apa yang terjadi dengan patung itu? Apa fokus? Apa pesan dari dan konklusi kesimpulan dari pasal 2? Pada akhirnya ada batu yang dipotong tanpa tangan manusia dan menghancurkan patung itu dan membentuk kerajaan Allah. Itu adalah inti utamanya, tapi fokusnya adalah ini harus melewati 4 kerajaan, berbicara tentang waktu ketika ketika raja di dunia ini kekuatannya itu mengendalikan dan menguasai selama periode waktu tertentu. Jadi mereka akan memimpin pada periode waktu tertentu, tapi pada akhirnya batu itu yang melambangkan firman, yang melambangkan Yesus Kristus, akan datang dan menghancurkan dan membentuk kerajaan Allah. Itu adalah harapan dari kita. Seperti di sini di pasal 7 berbicara tentang 4 binatang yang melambangkan 4 kerajaan besar di dunia, tapi pada akhirnya kerajaan itu akan dihancurkan. Jadi mari kita pikirkan tentang 4 binatang ini satu persatu. Yang pertama, Daniel pasal 7 ayat 4. Yang pertama rupanya seperti seekor singa yang mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada kedua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Saya rasa kita telah melewati pelajaran yang sama, yang mirip sebelumnya ya. Jadi saya mungkin akan menjelaskan secara singkat tentang hal itu. Singa itu adalah raja dari hutan, kan? Binatang yang paling menyeramkan. Dan ketika ia membidik, dia tidak akan bisa melepaskan mangsanya. Ia bisa menghancurkan tapi bukan hanya itu. Bukan ada pada kaki ia memiliki sayap elang, kan? Jadi ia memiliki kekuatan atas tanah dan langit. Kamu tidak bisa lari dari sana. Lalu ia berbicara tentang kerajaan pertama, Babel. Betapa kuatnya, betapa cepatnya ia menguasai kekuasaan dunia. Tapi secara keagamaan, secara rohania, ia menghancurkan manusia. Secara fisik, harafiah, ia menghancurkan orang-orang, tapi ia mengambil kekuatan, ia memiliki otoritas dan orang-orang takluk kepadanya. Dan kakinya diangkat, ya kan? Kakinya diangkat dari atas tanah dan seperti ia berdiri dengan 2 kaki. Ini binatang yang berpikir seperti manusia. Ia memiliki pikiran manusia, kan? Hati manusia. Kalau bahasa Inggrisnya itu mind, atau artinya pikiran manusia.
Ini berbicara tentang Raja Nebukadnezar yang memiliki begitu besar kekuatan. Ia mengangkat dirinya sendiri, begitu sombong dan arogan, sampai pada titik ia berpikir ia yang memegang kendali atas segalanya. Lalu akhirnya sayapnya dicabut. Dia melihat sampai sayapnya dicabut seperti Raja Nebukadnezar. Sayap yang memiliki begitu banyak kekuatan, begitu banyak anak buah. Tapi yang ini memiliki sayap. Ada begitu banyak kekuatan di dunia ini, tapi ini adalah spesial. Ini kuat dengan sangat spesial, tapi kekuatan ini dicabut. Dan ketika Allah mengambil kekuatannya dan otoritasnya, ia menjadi seperti binatang di padang rumput. Ia kehilangan semua kekuatannya. Dan ia dipermalukan, dan ia menjadi rendah hati. Ini juga melambangkan pekerjaan setan dalam hidup kita di akhir zaman. Dan melambangkan orang-orang yang ada di dunia ini yang akan mengambil kekuatan di akhir zaman. Yang kedua, binatang yang kedua, itu seperti beruang yang melambangkan Mede Persia. Dikatakan di ayat 5, dan tampak ada seekor binatang yang lain yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya di antara giginya, dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Dia dikatakan di sini, ia naik, kakinya diangkat. Dan lagi-lagi ini menunjukkan pada kita kalau ia tidak berdiri sendiri, tapi ia diangkat pasif ya, sama seperti singa itu. Ada 3 iga di mulutnya. Itu artinya bangsa-bangsa yang dihancurkan, di antara semua bangsa itu ada representatifnya. Dan berbicara tentang 3 bangsa yang besar. Timur, Barat, dan Selatan. Timur, Barat, dan Selatan. Beruang melambangkan jadi ini seperti ketika posenya itu seperti ketika ia akan menangkap mangsanya. Dan ia berbicara, jadi ia siap, dan dikatakan kalau ia siap untuk memangsa lebih banyak lagi. Dan dikatakan ia menguasai India di timur, Yunani di dan 3 juta mil persegi luas wilayah yang diambilnya, dan memimpin sekitar 200 tahun. Jadi ia ngambil wilayah di India di timur, Yunani di barat, sampai ke Arab di selatan. 2 juta mil persegi dan memerintah selama sekitar 200 tahun. Dan dibuatkan banyak orang yang dibunuh oleh binatang kedua ini. Namun kuasa kejahatan seperti itu akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi di dalam sejarah kita bisa pikirkan tentang 4 kerajaan itu. Tapi pada akhir zaman, ini adalah 4 aspek dari binatang. Sama seperti yang kita pelajari tentang kerub. Ada 4 wajah. Ada 4 aspek Kristus, 4 aspek dari makhluk malaikat, dan kita juga 4 aspek dari kita sebagai jemaat kudus. Jadi ini juga menunjukkan 4 aspek dari binatang di akhir zaman. Di mana binatang itu? Terima kasih atas jawabannya. Orang-orang berkata Rusia, Putin, Kim Jong-un, ada yang bilang Korea Utara, ada yang bilang Obama, atau Trump, atau berbagai nama. Tapi ada satu elders yang berkata, jadi mana binatang itu?
tunjuk diri sendiri ya, di dalam diri saya. Binatang itu dalam diri saya dan 4 aspek ini adalah ada di dalam hati kita. Tolong ingat hal itu. Jika kamu berkata, "Oh, saya tidak punya itu," baiklah. Saya tidak berusaha buat berkata apa-apa terhadap kamu. Tapi jangan kaget ya, kalau kamu melihat binatang itu keluar. Binatang yang ketiga, seperti macan tutul. Dia memiliki 4 sayap burung dan berkepala 4. Diberikan kekuasaan. Dan ini melambangkan kekaisaran Yunani, dimulai dari Alexander Agung. Bab 2 itu melambangkan perunggu. Macan tutul sangat sembunyi-sembunyi, aktif, dan cepat. Jadi ingat, macan tutul ini, jadi kita lihat kalau singa itu memiliki 2 sayap, tapi macan tutul ini punya 4 sayap. Kamu lihat apa perbedaannya? Mungkin binatang lebih kuat, tapi macan tutul ini sangat cepat. Dengan kakinya ya mungkin salah satu binatang tercepat di dunia, dan lagi dia sangat kasar dan sangat cepat, tapi ia memiliki 4 sayap. Ada yang bilang saya punya 2 sayap, ada yang bilang saya punya 4 sayap. Siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih tinggi terbangnya? Jadi Alexander Agung yang dilambangkan oleh macan tutul ini, kecepatannya itu memimpin dunia sekitar 8-10 tahun. Orang ahli sejarah berkata ia memimpin pemerintah tempat paling besar di waktu yang paling singkat. Ia menjadi raja di umur 20 dan ia mati di sekitar umur 32 atau 33. Dan coba pikirkan 12 tahun hidup kamu. Apa yang telah kamu lakukan? Orang ini memimpin dunia dalam 12 tahun. Ia melakukannya lebih cepat. Lalu ia mulai memperluas lebih dan lebih lagi. Semoga Allah memberkati kita dengan kekuatan dan kecepatan, bukan dengan cara yang buruk, tapi dalam menyebarkan firman. Cepat dan cepat. Ya, amin. Jika tidak, dalam 12 tahun, kalau bukan 12 tahun ke belakang, semoga 12 tahun ke depan Allah menggunakan kita gereja Zion untuk memperluas. Lalu Alexander Agung mati setelah itu, tapi kita akan diubah setelah itu. Amin. Mari kita berdoa untuk hal itu. Jadi macan tutul memiliki sayap di punggungnya, lalu memiliki 4 kepala. Dibanding binatang yang memiliki 2 sayap, ia lebih cepat, lebih cekatan dari Nebukadnezar. Tapi ia memiliki 4 kepala. Setelah Alexander Agung mati, kerajaannya diwariskan kepada 4 pemimpin. Seleucus, Cassander, yang mengambil daerah India, Suria dan Babel di timur, Cassander di Yunani dan Macedonia di barat, Ptolemy mengambil Mesir, Palestina, dan Arab di selatan, dan Lysimachus mengambil Asia Minor dan area di Mesopotamia dan sekitarnya. Binatang kedua dihancurkan oleh binatang ketiga, dan binatang ketiga juga akan dikalahkan oleh binatang keempat. Jadi binatang yang keempat, ayat 8 dan 9,
Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan dan ia sangat kuat dan bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan dan sisa diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu lagi pula bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antara suatu tanduk yang lain yang kecil sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ini hanya gambaran dari artis, kita udah tahu seperti apa bentuknya, dan kita akan berpikir tentang, eee, tanduk minggu depan, tapi perbedaannya di sini adalah dia tidak dinamai. Ini misterius ya, tapi ini sangat berbeda, lebih kuat, lebih kejam, dan binatang yang keempat melambangkan kerajaan Roma, kaki dari besi seperti yang di Daniel pasal 2. Dan gambarannya dikatakan menakutkan, mendahsyatkan, dan ia sangat kuat, bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ini adalah gambaran dari apa yang binatang akan lakukan di akhir zaman. Dan 10 tanduk melambangkan 10 raja, dan tanduk kecil melambangkan Antiochus keempat, yang pada akhirnya keluar dalam bentuk kerajaan Seleucus, yang merupakan tipe dari antikristus di akhir zaman. Jadi apa kesimpulan dari sini? Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Bandingkan Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7 di sini, 4 kerajaan metal yang ada di Daniel pasal 2. Di Daniel pasal 7 itu seperti 4 binatang. Kerajaan yang muncul satu setelah lainnya tapi, berlanjut bersama-sama, sama seperti hal itu, muncul satu setelah itu, semua dihancurkan bersama-sama pada akhirnya, semua dihakimi pada akhirnya dan kerajaannya diambil dari mereka. Pasal 2, batu itu memukul kakinya. Di pasal 7, kita akan baca minggu depan, kerajaan keempat akan dibunuh dan tubuhnya akan dihancurkan, dibakar, dan kerajaan Allah akan menggantikan kerajaan-kerajaan ini. Hal yang sama juga ada di Daniel pasal 7. Jadi pertanyaannya di mana binatang itu? Saya percaya kalau kita semua itu memiliki banyak, pergulatan karena ada binatang. Binatang itu dari luar datang dari dunia, dan ada juga binatang yang muncul dari dalam diri kita. Dan ketika binatang itu muncul, mengambil kekuasaan atas hidup kita, hidup menjadi sulit secara rohania, secara mental, secara harafiah, kadang-kadang bahkan finansial. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kamu ingat pertanyaannya, apakah kita ingin membiarkan, eee, angin itu datang dan mengga meng mengambil itu semua? Dikatakan kalau jika tidak ada badai di laut, maka air itu akan menjadi air yang tenang dan mati. Tapi karena ada air badai, maka ada hal-hal buruk yang keluar dan memberikan vitalitas. Jadi saya percaya kalau kadang-kadang Allah membiarkan angin itu lepas di dalam hidup kita, melepaskan binatang itu. Karena jika binatang itu ada, dibiarkan, maka itu akan tinggal di dalam. Tapi kadang-kadang Allah memberikan insiden atau hal terjadi dalam hidup kita di mana binatang itu mulai keluar. Ketika binatang itu keluar, itu akan mengambil kontrol atas hidup saya, hati saya, emosi saya, dan semuanya. Tapi satu hal
yang harus kita pastikan dan yakini dan kita percaya kepada Allah adalah kerajaan Dia dan kekuatan Dia lebih kuat dari binatang itu. Dia hanya menunggu dan membiarkan binatang itu keluar sepenuhnya. Ia membiarkan binatang itu bermain, memberikan, binatang itu waktu untuk bermain, membiarkan binatang itu mengambil otoritas untuk sementara. Dan setelah itu, firman-Nya akan datang dan menghakimi binatang itu. Mari kita percaya. Kadang-kadang saya tidak mengontrol ke dosa diri saya. Kadang-kadang saya dikontrol oleh binatang ini di dalam diri saya. Dan dalam diri saya memiliki suara yang kecil yang berkata, "Saya tidak ingin mengikuti binatang itu, tapi saya mengikuti binatang itu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa saya merasa sangat lemah. Binatang itu mengambil kontrol atas hidup saya dan seluruh dunia. Tapi tolong terus berpegang pada firman itu. Fakta kalau Allah itu hidup dan Ia akan datang dan menghancurkan binatang itu untuk kamu. Apakah kita bisa mempercayakan hal itu dan percaya dan menunggu dan bertahan dan berdoa? Allah Bapa, binatang itu mengambil diri kita, tapi tolong dan Allah tolong kami dan Allah akan datang dan membentuk kerajaannya. Apa yang kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan, tapi berhenti mengikuti binatang itu dan carilah bantuan Allah. Ketika Allah mengambil kontrol, tampaknya seperti tidak ada yang bisa saya lakukan, bahkan emosi, pikiran, itu dikontrol oleh binatang, tapi dalam hati kita tahu Allah masih memiliki kontrol. Ya, kita hanya berpegang pada hal itu dan berdoa, "Allah bantu saya." Dan saya percaya kalau Allah akan mengirimkan batu itu, Allah akan menghancurkan binatang itu suatu hari. Dan mari kita berdoa kalau hari itu akan datang dengan sangat cepat. Amin, mari kita berdoa. Allah Bapa, kadang-kadang kita merasa tidak mampu karena binatang ini mengambil kontrol satu satu demi satu, setelah satunya. Tapi kami percaya sewaktu kesulitan dan penderitaan itu tidak akan pernah berakhir, tapi kami percaya kalau Kamu akan datang, akan menolong kita. Kami memerlukan bantuan-Mu karena kita tidak berdaya. Kami memerlukan bantuan-Mu karena kita tidak bisa mengontrol diri kami. Bantu kami untuk berpegang pada perjanjian firman Allah dan kami percaya dan kami telah melihat dalam Alkitab kalau Kau datang pada mereka yang berpegang pada perjanjian dan menyelamatkan mereka. Allah Bapa, tolong bantu kita untuk berpegang, bahkan kami lemah, walaupun kami telah hilang, tampaknya tolong bantu kami untuk berpegang pada firman-Mu, beribadah, dan kami percaya kalau Engkau akan menyelamatkan kami, Engkau akan menghancurkan binatang itu untuk kami. Bapa, melihat dunia ini, gereja, keluarga, hati kami, setan tidak melepaskan kami. Setan mencoba menghancurkan kami seperti binatang itu, tapi kami percaya kalau Engkau akan memimpin dunia ini. Engkau akan menguasakan dan menghancurkan kekuatan setan, dan tolong bantu kami supaya kami bisa terus berpegang pada Kamu, berpegang pada firman. Semoga kami tidak bisa dikalahkan oleh setan, tapi semoga kami bisa berpegang untuk melihat sampai akhir, sampai hari kemenangan di akhir. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, percaya Kau akan menolong kami, dengarkan doa kami, dan kami berdoa untuk mereka yang berdoa kepada Kamu, dimanapun mereka berada, walaupun mereka tidak berada di sini. Semoga Engkau mengunjungi mereka dan menghancurkan kekuatan setan dan binatang untuk mereka. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita berikan pujian kepada Allah.